Halo Tribunas, kembali bersama saya Tribunas Ari Tondang. Kita dengarkan keterangan daripada pengacara keluarga Brigadir Yosua. Terima kasih kepada Pak Presiden yang konsisten sampai 4 kali menyatakan supaya ini dibuka secara terang dan benderang, kepada Bapak Menko Polhukam yang juga telah menerima audiensi kami dan orang tua dari Brigadir Yosua, dan Bapak Kapolri yang sudah menepati janjinya membuka ini menjadi terang dan benderang, dan ini mungkin akan meningkatkan citra polisi di mata masyarakat dan kepercayaan polisi kembali kepada masyarakat kepada polisi. Oke Bang, ini dengan pengumuman dari Kapolri ini langsung Bang, apakah semua tuntutan dari pihak keluarga melalui kuasa hukum itu terpenuhi Bang? Sepertinya sudah belum sepenuhnya terpenuhi, karena kan kata Pak Kapolri tadi bakal ada tersangka baru, dan itu juga dari pasal-pasal yang diterapkan 340, 338, Junto 55, Junto 56, dan Pak Kapolri bilang masih ada kemungkinan ada tersangka-tersangka baru, dan juga ada yang bakal diperiksa secara etik dari pihak kepolisian yang mencoba menghalang-halangi dan menutup-nutupi perkara ini. Terkait pasal yang diberikan untuk Sambo sendiri gimana Bang? Pasal 340 memang pasal yang mungkin pas untuk diterapkan, tergantung nanti pembuktiannya nanti 340, karena di sini ada unsur perencanaan seperti yang sudah disampaikan Pak Kapolri tadi. Ada usaha untuk mengatur skenario terhadap pembunuhan ini, jadi itu mungkin pasal yang penerapan yang tepat yang diterapkan oleh penyidik pada saat ini. Berarti ada 2 pasal? Ada 2 pasal, 340, 338. Untuk kita dari kuasa hukum sendiri Bang, apalagi nih Bang ya yang ingin disampaikan lagi, termasuk mungkin informasi yang disebut adanya pelecehan, kemudian juga yang pencabutan CCTV Bang. Jadi tentang yang laporan pelecehan pernah dilaporkan di Polda Metro yang ditarik ke Bareskrim, yang kemarin juga dibilang akan dievaluasi oleh pihak Bareskrim Mabes Polri, mungkin sudah terbantahkan dengan adanya tersangka dari Pak FS ini dengan pasal 340, dan bahasa yang selama ini keluar di publik kan ada tembak-menembak, dan itu sudah dibantah oleh Pak Kapolri tadi bahwa tidak ada menembak, tapi adanya pasal penembakan, perbuatan penembakan yang dilakukan oleh FS dan rekan-rekan. Untuk tindakan kita sendiri Bang, kedepannya setelah malam ini Bang, apa Bang kepada pihak keluarga? Kami akan tetap melakukan pengawalan terhadap perkara ini, dan kami akan tetap mendampingi keluarga. Jika ada pemeriksaan lebih lanjut, itu mungkin kami tetap lanjutkan. Oke Bang. Bang, terkait motif yang ada keinginan kita untuk diungkap Bang, motif pembunuhan ini. Sepertinya tadi kan Pak Kapolri juga bilang motif pembunuhan itu akan tetap didalami. Sampai saat ini kan belum bisa disampaikan apa motifnya, kita tunggu aja nanti sama-sama. Oke Bang, siap. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Oke, itu Tribunas keterangan daripada pihak kuasa hukum daripada keluarga Brigadir Yosua Tribunas, di mana Kapolri baru saja melakukan press release dan menetapkan FS Irjen Pol FS sebagai tersangka atau dengan dijerat pasal 340 atau pembunuhan berencana Tribunas. Dan ini situasi terkini di lokasi Tribunas. Berarti belum beres juga ya? Masih lanjut. Oke. Mungkin yang dari Blok S kan belum diangkat juga ya? Karena kan iya dari visum terkait malam awal pasal 340, 338, Junto 338. Kita akan coba ngobrol Pasal 55. santai lagi dengan kuasa hukum daripada Brigadir Yosua. Itu kan tadi 340, Junto 338. 338 itu kan ke bagian yang memang salah satu tersangka. Berarti ada 340 yang memang kalau dugaan kita tuh salah satu otaknya, pasti otak. Kalau yang lainnya tuh mungkin pembunuhan biasa yang secara tiba-tiba disuruh, kemungkinan ya. Kan dia 340, Junto 338. Oke. Kalau kita tanya, tadi pertanyaannya 340 tadi yang disampaikan sama Ramos, bahwa otak pelaku dia mau merekonstruksi suatu peristiwa hukum, dia perencananya yang disampaikan sama Pak Kapolri tadi. Oke Bang, untuk apa tuh Bang? Mungkin sedikit Bang terkait, ada tidak disinggung terkait otopsi pertama itu Bang? Apakah tanggapannya terkait itu Bang? Jadi memang dari awal kami kan
awal mulanya perkara ini kan ada kecurigaan tentang hasil otopsi awal yang dibilang ada satu tembakan, padahal setelah di awal mula juga dibuka keadaan mayat jenazah pada saat itu ada beberapa luka. Dan sampai saat ini kami juga melihat dari pihak keluarga, dari pihak Dokes belum dimintai pertanggungjawaban terhadap hal itu. Karena tadi dari beberapa yang disebutkan itu kan ada dari Bareskrim, di Propam, ada dari Polda Metro dan Polres Jakarta Selatan. Sementara dokter yang memeriksa itu juga seharusnya diperiksa, ya karena mereka yang memulai awal mula ini kan ikut serta, ya untuk menghalang-halangi dan menutupi tersebut. Jadi itu harus tetap diperiksa supaya ini juga semua orang yang melakukan perbuatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, jangan sampai terjadi lagi. Oke bang, artinya bisa disebutkan bahwasanya tim Dokes sendiri yang melakukan otopsi ini ikut menutup-nutupi gitu bang ya? Ya. Oke. Benar, tanda tangan. Tanda tangan itu. Oh itu kemarin tanda tangan juga bang? Dan itu kan ada sumpah juga, kedokteran secara etika kedokteran, mereka harus menyampaikan secara jujur, tidak boleh menutup-nutupin. Oke, kalau tim kuasa hukum sendiri mengetahui tidak bang berapa orang tim Dokes yang terlibat proses otopsi itu bang? Nah itu belum terkonfirmasi, belum tapi kan itu sudah pasti ketika orang melakukan visum et repertum, otopsi atau segala macam ada surat perintahnya itu. Surat paling tidak ada surat tugas. Surat tugasnya bang ya? Iya itu nanti bisa ditanyakan kepada pihak Dokes lah, Dokes Polri. Artinya selain mengapresiasi tindakan dari Kapolri sendiri, berharap juga ini tim yang terlibat, orang-orang yang terlibat termasuk Dokes ikut diperiksa segera bang? Iya, supaya jangan mereka bertanggung jawab lah terhadap profesi mereka karena mereka disumpah. Dan mereka harus bertanggung jawab juga atas usaha untuk menutupi dan menghalang-halangi ini. Terlepas itu sengaja atau tidak ya. Oke, siap. Oke bang, terima kasih bang. Soal selama ini kan kronologi yang disampaikan ada terjadi tembak menembak, dan itu yang menyampaikan Humas Mabes Polri kan. Kadif Seperti apa Humas. bang melihat ini kan? Karena kan informasi itu sampai hari Sudah ini disebarluaskan ya? dirinya, kan? Iya, sebenarnya ya kemarin kan awal mula itu Pak Karopenmas yang melakukan konferensi pers yang membuat framing di masyarakat, lalu diikuti oleh Kapolres Jakarta Selatan. Ya kita berharap itu juga diperiksa supaya mereka bisa dimintai pertanggungjawaban apa niatan mereka melakukan hal tersebut, yang menyampaikan hal itu kepada publik. Sebenarnya mereka pejabat publik, tidak bisa sembarangan memberikan statement yang menyebabkan perkara ini menjadi kisruh. Termasuk persoalan menyebutkan bahwa bukan ada pelecehan seksual itu bang. Ya, itu harus dipertanyakan juga dari mana mereka mendapat alibi itu. Itu kan sebenarnya alibi, belum fakta. Mereka belum melakukan penyelidikan sudah berani mengeluarkan statement bahwa ini ada tembak-menembak, pelecehan seksual dan segala macam. Itu tidak. Kami harap itu jangan sampai terjadi lagi pejabat publik memberikan statement yang belum dilakukan penyelidikan tapi sudah memberikan statement yang membuat framing pola pikir stigma dalam masyarakat. Ada kita meminta untuk memperbaiki nama baik pak? Rehabilitasi nama baik nanti kita ajukan dari tim penasihat hukum atau nanti dapat permintaan resmi dari keluarga supaya ini jangan sampai stigma ini sudah sangat mendalam kepada keluarga. Oke, sejauh ini proses berjalan tidak ada kita temuin bang bukti yang mengarah bahwa ada pelecehan seksual itu. Ya dari hasil penyidikan kita berpatokan seperti itu karena kan penyidik sudah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Sudah terjawab lah apa yang menjadi stigma masyarakat saat ini, ada terjadinya pelecehan seksual dari pernyataan Kapolri tadi dan hasil dari penyidikan sementara dari pihak penyidik Mabes Polri. Ya begini, mengenai pelecehan itu seharusnya Ibu PC itu harus diperiksa dulu. Itu yang pertama. Kalau memang ingin dibuktikan, kalau memang itu ingin dikejar, Ibu PC harus keluar dan harus berbicara jujur. Itu yang paling penting. Jadi framing itu sekarang kita patahkan karena sudah disampaikan ini tidak terjadi tembak menembak. Ya, motifnya memang kita belum tahu. Tapi yang pastinya pelecehan seksual itu tidak bisa diungkap selama PC tidak keluar untuk menyatakan sikapnya di hadapan publik atau di hadapan penyidik. Itu yang paling penting. Oke bang, kita bertanyakan itu kemarin Ibu PC sendiri sudah keluar ke publik satu kali, dan apa tanggapan terkait statement yang dia keluarkan bang pada saat itu bang? Tadi kan LPSK juga sudah bertemu tadi sama pihak PC, ada melakukan asesmen, tapi LPSK juga belum mengeluarkan apa hasil dari asesmen tersebut. Jadi kita sama-sama menunggu apa yang disampaikan PC kepada tim asesmen. Oke. Tapi kemarin kan beliau keluar dan mengakui mengeluarkan sebuah statement. Pihak
pengacara atau kuasa hukum sendiri berharapnya statement apa yang keluar daripada Ibu PC sendiri selain dari klarifikasi terkait atau selain dari statement pelecehan itu, Bang? Apakah permohonan maaf atau bagaimana, Bang? Ya, statement Ibu PC pada malam itu kan mengikhlaskan permasalahan ini yang terjadi terhadap keluarga. Tapi memang kita belum tahu mengikhlaskan itu apakah dia sudah pasrah terhadap perkara ini, kita nggak tahu. Tapi dia sudah bilang mengikhlaskan, tapi memang arti kata mengikhlaskan itu sebenarnya luas. Kita belum bisa, keluarga juga belum pernah meminta apa yang harus disampaikan Ibu PC atau minta segala macam. Oke, siap. Ibu PC tadi kan sudah disebutkan bahwa di dalam kejadian itu salah satu dari semua yang disebut tadi Ibu PC ada. Kawan-kawan dengar tadi kan? Tadi sudah disebutkan oleh Kapolri dan Kabar Eskrim, Ibu PC ada di dalam kejadian itu. Artinya dia menyaksikan kejadian itu. Lebih lanjutnya ya tergantung pemeriksaan penyidik untuk menindaklanjuti apakah benar atau memang itu sebuah opini. Oke, siap. Oke, Bang. Kasih, Bang. Siap. Thank you, Bang. Lumayan. Apa tuh Bang? Lagu apa tuh? Enggak, 1.700. Oh, 1.700. Oh iya. Terigu. Oke. Tadi malam kenapa kau bisa datang? Oke, terima sekian informasi dari saya Tenang Selamat malam Tribuners.